Kita kenal Syekh Hasan Basri ya, sering dengar nama kan. Satu ketika Syekh Hasan Basri itu, beliau tuh duduk di depan pasar. Duduk di depan pasar, belum jadi wali belum. Ada wanita lewat bercadar, matanya kelihatan. Oleh Syekh Hasan Basri itu dipandang mata wanita ini. Pandang. Tiba-tiba wanita ini memberikan isyarat, ikut saya. Kasih kode. Kalau saya dikasih kode wanita suruh ikut, pertanyaan ikut apa tidak? Ikut. Bercadar ini cantik, putih, jelita. Maka Syekh Hasan Basri itu tanpa sadar kaki beliau ini memakai sandal beliau, lalu diikuti di perempuan. Sampailah di rumah bangunan yang besar. Sesampai di rumah besar itu, kata Hasan Basri, kayak betul ini perempuan ini. Cocok lade. Sesampainya di depan rumah wanita itu, anehnya dia tahu namanya Syekh Hasan Basri. Hasan Basri, silakan masuk, duduklah di ruang tamuku. Tunggu, aku ingin hidangkan makanan untukmu. Memberikan hidangan makanan. Tiba-tiba Syekh Hasan Basri masuk ke dalam, lalu duduk. Lanjut cerita, wanita ini masuk ke dalam rumah, mengambil hidangan. Ketika hidangan itu diantar, ditaruh di atas meja, hidangannya itu aneh, piring putih, terus ditutupi oleh kain putih, lalu dimasukkan di situ surat. Di dalam surat itu dibuka sama Syekh Hasan Basri. Apa yang tertulis? Aku malu berjumpa dengan Allah, sementara ada anggota tubuhku yang menjadi sebab orang masuk ke dalam neraka. Kaget Syekh Hasan Basri ini. Dibukalah itu penutup makanan, semacam tisu putih, kain putih dibuka. Ternyata hidangan yang dihidangkan oleh wanita itu bukan makanan, bukan berupa daging, nasi, bukan, tapi 2 bola mata. Berarti kisahnya di beliau itu ya? 2 bola mata. Ternyata wanita itu telah mengeluarkan matanya karena dia malu berjumpa dengan Allah. Matanya pernah menjadikan orang berdosa. Kalau kita mau ikut tidak bisa. Akhirnya Syekh Hasan Basri dari hal ini lari ke masjid, sujud di hadapan Allah, langsung jadi wali pada detik demikian. Ini pelajaran. Ada orang itu Allah jadikan dapat petunjuk, dapat hijrah, hidayah bahasa kita. Dari hal buruk dia bisa jadi orang baik. Yang parah dari hal baik kita jadi orang buruk. Makanya kata Syekh Uzairun itu beliau sampaikan, kalau selepas sholat di masjid ada orang yang kita benci di dalam masjid, berarti ada tidak beres dengan sholat kita. Ada tidak beres. Entah mungkin Fatihah kita yang tidak beres, atau mungkin ketika sujud tidak beres, kecepatan mulai sebagainya. Ada kalanya Subhana Rabbil A'la tertukar dengan Subhana Rabbil Azim, tak tukar. Sibuknya di pasar itu. Sehingga wajar kalau selepas salam ada orang yang sholat yang kita tidak suka. Ini bahaya. Dari tempat baik memunculkan sifat yang tidak baik. Ini masalah. Syekh Hasan Basri dari sesuatu yang tidak baik menjadikan beliau jadi orang baik. Hasil pelajarannya satu, bisa saja Allah mengangkat kebaikan dari tempat yang tidak baik. Maknanya kita tidak boleh menetapkan suzon kepada satu perkara. Suzon itu tidak boleh. Kecuali kalau tugasnya seperti polisi, itu mesti harus suzon sama orang yang macam-macam. Haji kayaknya kena ini. Oh kena. Subhana Rabbil A'la tertukar Subhana Rabbil Azim. Pernah. Berarti pernah. Pernah juga. Makanya habis sholat ada orang yang dijengkel, padahal yang dijengkel juga orang sholat. Biasanya di situ. Jadi
salah satu pelajaran. Ada dipungkiri, saya juga ada abusan tapi pasti itu. Maka kalau sholat kita itu betul, pasti selepas sholat semua orang kita suka. Iya. Itu istrinya Firaun. Suatu ketika ditanya, kenapa kau baik sama suamimu itu? Padahal jelek, nakal, bunuh bayi. Kata istri Firaun, aku buat baik bukan karena dia harus baik. Tidak, kutunggu kapanpun dia baik, saya harus baik kepada dia. Karena baik kepada suami itu perintah Allah, bukan perintah suami kepada saya. Makanya kalau suami tidak baik, sabar-sabar saja. Abang, saya tetap sabar kepadamu bang. Biar kau bukan orang yang baik, sampai kau ditenggelamkan di laut merah. Sama mengamuk. Sama mengamuk. Situlah hidup. Cukup mungkin. Insyaallah.